Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, Nana Ustaz, berbahagia sekali bisa kembali kita bertemu. Yang mudah-mudahan usaha kita untuk bisa hadir pada majelis kita ini adalah nilai-nilai kebaikan bagi kita semua. Dan juga semoga apa yang kita korbankan untuk bisa menghadiri hari ini, apakah itu mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, apakah itu mengorbankan paket datanya, apa itu yang lain-lainnya, semoga itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, assalamualaikum Allah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita. Itu mudah-mudahan di antara kita semua ataupun keluarga dekat kita belum ada yang kena ya. Belum ada yang kena wabah ini. Semoga selalu Allah lindungi kita semuanya. Tentu juga dengan kita berikhtiar sesuai protokol ya. Ikhtiar kita apa? Yaitu dengan cara tidak berkeliaran-keliaran kemana-mana kalau tidak penting. Itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Salawat beriring salam juga senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana banyak sekali ilmu ataupun sunnah-sunnah yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saking lengkapnya, saking syamilnya, ya, saking sempurnanya Islam ini sampai-sampai kejadian hari ini, ya, kejadian wabah hari ini pun itu ada yang bisa kita ambil contohnya dari zaman Rasul. Nah, itulah saking syumuliyatul Islam, saking lengkapnya Islam ini ya. Zaman Rasul pun ada juga menyarankan bagaimana kalau terjadi wabah pada suatu negeri, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini semua adalah bentuk syukur kita. Di mana-mana hari ini di dunia banyak sudah agama Islam ataupun orang-orang Islam di daerah-daerah tersebut menjadi rujukan bagi pemerintah-pemerintah daerahnya. Ya, kan ada yang disuruh orang Islam yang mengumandangkan azan. Di mana itu? Di Spanyol. Yang biasanya nggak pernah azan kan, ternyata hasil penelitiannya azan itu bisa mengurangi pergerakan virus misalnya. Ini adalah pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga harus kita syukuri ya. Nah, harus kita syukuri kondisi ini ya, yang mungkin sebelumnya kita tidak kenal dengan aplikasi Zoom ini. Karena ada pandemi ini kita menjadi kenal dengan aplikasi ini. Sebelumnya mungkin kita tidak pernah berpikir, Ustadz pribadi ini misalnya ya, tidak pernah berpikir bisa mendapat kajian dari Ustadz yang jauh dari Mesir, dari Malaysia, dari mana-mana. Dengan adanya pandemi ini menjadi kenal Zoom, tiap sebentar, alhamdulillah Ustaz, dalam seminggu itu ada 2 kali kajian manhaj setiap hari apa gitu ya. Setiap hari Selasa ada, setiap hari Kamis ada. Jadi dapat ilmu terus kita ternyata. Kalau misalnya kondisi normal mungkin tidak ya, kecuali new normal ini, nggak tahu kita new normal ini kayak mana sebenarnya ya. Oke, Asim sudah masuk ya. Oke, baik anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini, Ustadz ingin sedikit kita membahas ya. Ustadz insya Allah akan mengajak kita berdiskusi tentang sesuai dengan tantangan kita hari ini. Ya, kita kan tantangannya berbeda-beda. Masing-masing kondisi kita juga berbeda-beda. Dengan pandemi ini orang memiliki situasi yang berbeda-beda. Tidak selalu ya corona ini menyebabkan orang menganggap ini musibah saja. Tidak selalu ini negatif semua. Tapi kan ternyata ada sebagian orang yang karena corona ini positif bagi dia. Ya, mungkin kayak perusahaan Telkomsel mungkin, atau Telkom atau dan lain-lain, IndiHome atau segala macamnya, itu mungkin menjadi sangat laris hari ini. Aplikasi Zoom ini entah siapa yang punya, enggak tahu kita. Jadi laris sekali di hari ini kan. Nah, seandainya itu punya orang Islam itu kan Zoom ini. Lalu apa lagi? Pedagang-pedagang
yang sangat apa. Nah, misalnya HPAI itu banyak sekali yang pesan tuh ya mungkin ya, dokumen ya. Banyak orang mau nambah suplemen gitu kan supaya meningkatkan imunitas tubuhnya ya. Atau banyak orang yang buka puasa di rumah masing-masing, banyak yang pesan ke Abdel gitu kan. Banyak ya, ini macam-macam lah ya situasinya. Dan ini semua pasti ada hikmahnya. Kalau ya, Nana Ustadz, kalau seandainya Allah menimpakan suatu musibah kepada kita, itu tandanya pasti Allah sadar betul, tahu betul Allah bahwa kita mampu menghadapinya. Ya, pasti Allah tahu bahwa kita sanggup untuk melewati ini semua. Dan minggu lalu ya sudah saya sampaikan ya, ini adalah bentuk ujian kesabaran kita dan kita tidak bisa menghindari ini. Kalau kita tidak bisa menghindari suatu musibah dari Allah, yang perlu kita lakukan hanyalah ketaatan-ketaatan kepadanya. Insya Allah Allah akan memberikan kepada kita keputusan-keputusan dan skenario yang terbaik untuk kita semua. Nah, baik anak-anak Ustadz, ada satu ayat yang ingin kita bahas. Di sini antum sudah hafal semua saya yakin ya. Al-Maidah. An-Nisa ayat 140. Sebelumnya sudah baca ini yang dikirim di grupnya masing-masing oleh walasnya yang dari UPK. Ya, kalau mau jawab silakan di-unmute dulu. Sudah ya. Nah, yang di grup kelas 10 sudah Irsyad, Dafa? Oh, khusyuk kali Irsyadnya dengar nih. Torik, Nukman? Sudah? Sudah ya. Jadi itu adalah apa namanya, taujih itu diberikan sesuai kekhawatiran kita semua, diri kita masing-masing, dan tentunya Ustaz yakin ya, antum sebagai pejuang dakwah lah ibaratnya ya, kita ini pasti khawatir dengan situasi pada saat ini. Ya, banyak sekali Ustaz melihat realita-realita anak-anak SMP ya, juga luar biasa ya dalam interaksi sosialnya ya, dalam grupnya ngapain, nauzubillah min dzalik. Pas tadi masuk ke ini lagi, ke ayat ya. An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ini ayatnya, kalau saya tidak salah ya, ayat ini sudah pernah kita bahas dulu waktu di pertemuan offline. Sudah pernah disinggung lah ya tentang ini. Ada beberapa poin yang saya catat yang penting kita ketahui. Pertama, di dalam ayat ini ya disampaikan, artinya wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah kami turunkan kepada kalian di dalam kitab, an iza sami'tum, seandainya kalian mendengar ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau ayat-ayat Allah ya, ayat-ayat Allah ini maksudnya bukan hanya ayat Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat Allah ini bukan hanya ayat Al-Qur'an. Dan ketika itu yukfaru, diingkari ayat-ayat Allah itu, atau yustahza'u ini kan dicemooh ya, dicemooh ayat-ayat Allah. Nah, dan bukan hanya ayat Al-Quran ya, pokoknya seluruh syariat Islam ini, ketika kita dengar pokoknya semua yang berhubungan dengan syariat Islam maupun simbol-simbol Islam maupun itu semua yang berbau dengan agama kita ini, ketika itu diingkari atau itu diolok-olok, lalu perintahnya apa kepada kita? Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Maka jangan duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok tersebut sampai mereka membahas pembahasan yang lain. Ya, mereka membahas pembahasan yang lain. Innakum idzam misluhum. Kalau misalnya kita
tetap duduk bersama mereka ketika mereka sedang mengolok-olok atau mengingkari ayat-ayat tersebut, maka innakum idzam misluhum, kalian sama saja dengan mereka. Ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Nah, ini kita kata kuncinya di sini juga. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir semuanya di dalam neraka jahanam. Nah, orang-orang yang mengolok-olok agama atau yang mengingkari agama, tapi kalau dia juga adalah orang Islam, itu sudah pasti orang munafik. Ya, tidak mungkin ada orang Islam yang dia mencintai agamanya sendiri, dia mengolok-olok agamanya sendiri. Ya, manusia itu kalau dia mencintai sesuatu, pasti sesuatu itu dia lindungi. Tidak mungkin dia mau mengolok-olok apa yang dia senangi. Ya, kalau misalnya apa ya? Misalnya kita lagi duduk-duduk nih kayak gini nih. Tiba-tiba Ustadz ngejek-ngejek atau ngolok-ngolok siapa? Nama orang tua misalnya kan. Nah, Ustadz ejek-ejek nama orang tua Akil misalnya kan. Nggak mungkin Akil nyaman dengan itu. Gitu ya. Kalau Akil tidak sanggup menghentikan pembahasan olok-olok tersebut, setidaknya Akil pasti meninggalkan majelis itu. Nah, itu. Nah, jadi itu bukti cinta kita kepada sesuatu. Kalau kita cinta pada agama kita, kita tidak mungkin mau satu majelis dengan orang-orang yang munafik. Tidak mungkin kita mau satu komunitas dengan orang-orang yang munafik, kecuali keberadaan kita dalam komunitas tersebut, kita bisa yakinkan bahwa kita akan merubah komunitas itu menjadi yang lebih baik. Seperti Zakir Naik misalnya. Ustadz Zakir Naik itu dia mungkin banyak ininya di sekitarnya itu banyak orang ateis, mungkin dia sekitarnya itu banyak orang pluralis, banyak orang yang agnostik dan lain-lainnya. Tapi dengan kemampuannya dia malah membuat orang-orang tadi taubat, nah ibaratnya gitu kan. Nggak apa-apa kebermanfaatan dia seperti itu, tapi kan kebermanfaatan kita di komunitas kita mungkin tidak sehebat Zakir Naik, gitu kan. Nah itu. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, jadi itu tadi. Kalau kita mendapati sesuatu yang mengelola, makanya ada istilah apa ya? I'm nothing, but lupa usah bahasa Inggris ya. Saya ini bukan siapa-siapa, ya. Saya dihina nggak apa-apa, tapi ketika agama saya dihina ya saya bergerak. Ya, di dunia ini kan agama mayoritas sebenarnya Islam, ya Islam. Cuman Islam lah satu-satunya agama yang penganutnya itu tersinggung kalau agamanya olok-olok. Tidak ada agama lain yang marah kalau agamanya diolok-olok. Ada satu hal yang bisa menyebabkan kita terjerumus dalam masuk golongan ayat ini. Ya, termasuk orang yang kita santai aja. Misalnya kita santai aja nih, ada orang di satu komunitas kita, dalam satu grup kita, orang yang dalam di mana lah ya. Pokoknya satu majelis dengan kita. Lalu kita nggak merasa risih dengan apa yang dia lakukan. Apakah dia mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari syariat, mengolok-olok agama misalnya. Yang menyebabkan itu semua adalah kesombongan. Ya, sombong ini adalah induknya dari segala dosa. Apapun dosa yang ada di dunia ini, induknya itu sombong. Kenapa? Akhlak tercela yang satu ini adalah yang pertama sekali lahir. Ya, sombong ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh siapa? Tahu? Iblis, ya. Nah, dilakukan oleh iblis. Karena inilah ya, karena iblis ini dia sombong, merasa lebih baik daripada manusia, dia merasa tidak mungkin bersujud kepada manusia sesuai perintah Allah, maka dia menjerumuskan dirinya sendiri. Nah, sebenarnya iblis ini dia menjerumuskan dirinya sendiri ya, menjerumuskan dirinya sendiri pada misi balas dendam kepada manusia. Jadi dia hidupnya selama di dunia ini, iblis itu cuma mau balas dendam aja. Yaitu apa? Mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi kesombongan ini hati-hati sekali kita. Jangan sampai ya, apa yang mau kita banggakan coba dari kepandaian kita. Oh, hafalan saya banyak ya, untuk apa? Ya, hafalan kita itu belum tentu berkah, kan Allah yang tahu. Tergantung niat kita ya. Oh, saya ahli matematika ya, apa yang mau dibanggakan? Saya ahli fisika. Oh, saya orang kaya. Oh, saya orang terkenal misalnya. Oh, nggak ada itu semuanya gunanya.
Ya, sedangkan Nabi Musa saja ketika Allah ngasih tahu bahwa ada yang lebih pintar dari dia, langsung dicarinya. Ya, siapa itu? Ada yang mau jawab tapi di mute mungkin. Nah, Nabi Khidir ya. Nah, jadi Nabi Musa ketika Allah ngasih tahu ada yang lebih banyak ilmunya dari dia, mau dia bersusah mencari siapa itu orang, akhirnya dia belajar. Ya, Nabi Daud saja dia raja, ya, adalah seorang raja, tapi dia saum, sehari tidak. Itu kan makanya ada puasa Daud. Padahal dia seorang raja, mungkin nggak akan kurang, nggak ya? Mungkin zaman sekarang ada orang puasa Daud, mungkin karena ekonominya kurang, ya, biar hemat dikit, kan? Tapi Nabi Daud itu raja gitu. Tetap dia puasa Daud ya zaman itu mungkin menyebutnya bukan puasa Daud ya. Ya pokoknya puasa puasa sehari tidak. Untuk apa? Supaya dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Nabi Nuh mendakwahi kaumnya saja hampir 1 milenium lamanya gitu kan. Sabar dia. Nah, kita ini belum apa-apa gitu dibandingkan orang-orang tadi. Ya, jadi nggak ada, jangan kita membanggakan apa dari diri kita ini yang sebenarnya tidak sama sekali tidak layak kita banggakan. Oh, anak punya Oppo apa paling mahal sekarang? Leno. Hah? Reno 3. Oh, nggak ada perlu bangga. Anak punya Samsung S12. Hah? 20. S20. Oh, S20. Nggak perlu itu. Ya, oh anak punya iPhone 13, nggak ada. Ya, itu semuanya nggak perlu kita banggakan ya. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah. Jadi tadi ya iblis itu dia terjerumus pada apa tadi istilahnya, misi balas dendamnya hanya gara-gara dia terlanjur sombong dan dia ibaratnya sungkan untuk menyesal ya, nggak ada dia bertaubat seperti itu. Nah, tapi kita tidak sombong seperti iblis. Kesombongan tuh tingkatannya banyak. Ya, terlalu pede itu juga bisa beda tipis dengan sombong. Ya, nah, ada Fahmi ya, masya Allah, calon pengganti Ustaz Adi Hidayat. Ya, nah, jadi terlalu pede atau sombong itu kan juga ada ulama yang mengartikan adalah apa? Menolak kebenaran ya. Lupa Ustaz. Merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Apa? Ya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Keluar dompet. Soalnya USB apa? Oh, punya. Tunggu sebentar ya. Oh, keluar aja. Lihat di sini aja. Nah, iyalah. Ya, Akil habis baterai ya. Salah sendiri, ngapa nggak disiapkan ya? Atau bahan 46. Oke. Sampai mana tadi? Ya, manusia, makna kesombongan ya tadi ya. Dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu juga bentuk kesombongan. Hati-hati juga kita takutnya gini. Misalnya terlalu pede tadi ya saya bilang ya. Oh, misalnya Hanafi. Hanafi ini mau kuliah teknik elektro, Asim lah ya. Asim teknik elektro, mau kuliah teknik elektro di Kyoto University di Jepang, gitu kan? Nah, misalnya pilihan satunya teknik elektro Kyoto University, pilihan duanya teknik robotik Kyoto University juga, pilihan ketiganya teknik pagi komputer di Kyoto University juga. Nanti dinasihati sama Wahyu kan, antum nih pede kali, pilihan 1 sampai 3 itu minimal pilihan 3-nya rendahin lah dikit kan, itu biar ini anak pasti lulus, nggak boleh gitu ya. Atau karena itu kan beda tipis dengan sombong. Atau Latifu nih mau kemana nih ya, lupa Ustaz.
Ah, Win. Win. Win Jambi. Win Malang. Hah? Malang. Win Malang. Ya, Win Malang. Nah, lalu pilihannya dipilihannya yang passing grade yang tinggi-tinggi lah semuanya gitu ya. Ya nggak boleh, kita harus harus membuat apa ya, tahap-tahap yang kita harus menyadari kita mungkin ada kekurangan juga atau apa. Nah, itu hati-hati. Juga seperti ini, kita kaitkan dengan ayat tadi. Ketika kita suatu majelis, misalnya Nukman lagi duduk-duduk sama preman-preman di gang rumahnya gitu kan. Lalu Nukman ini apa ya? Langsung dimatiin Nukman ya. Apa namanya? Orang tuh sekitar dia merokok-merokok lah atau apa gitu kan. Tapi Nukman ini dia berdakwah enggak juga misalnya gitu. Jadi dinasihati misalnya sama uminya, janganlah duduk-duduk sama orang-orang kayak itu Nukman. Anda akan tergoda, Anda cuman gini aja. Nah, itu jangan juga, hati-hati kayak gitu. Kita sangat merasa yakin bahwa kita tidak akan tergoda dengan sesuatu yang buruk di sekitar kita. Padahal banyak sekali kita sering-sering mendengar anekdot, bukan anekdot ya, hadis ya, yang berteman dengan penjual parfum pasti kena wanginya, gitu kan? Hadis itu ya. Ada hadisnya ya, lupa Ustaz. Nah, hadis ya, ada ya. Nah, pasti kita kena gitu, ada pengaruhnya. Oh, misalnya Dava ini di chat-chat terus sama anak putri kan, misalnya kayak gitu kan. Oh ya, lah, anak ndak tergoda, dak, misalnya gitu kan. Lanjut bela anak nih, ada bisa. Pasti itu semua langkah-langkah setan. Makanya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Allah tidak melarangnya dengan la tattabi'u syaitan, tapi khutuwati syaitan, yaitu langkah-langkah setan. Gitu kan? Kalau misalnya disuruh irsyad nih, irsyad ikuti setan, mana mau irsyad, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita bilang, tapi kan samar-samar gitu ya keahlian setan itu seperti itu. Kita mengikuti langkah-langkah setan. Oh ternyata, oh ini langkah setan ini rupanya nih, tangga-tangganya rupanya. Ujung-ujungnya kita ada itu kan, bagaimana kita bisa menahan diri kita untuk segala sesuatu yang ya. Nah jadi itu, hati-hati kita jangan sampai kepedean kita, anak tidak akan terjerumus, enggak. Jangan ya. Ada ulama 500 tahun yang kerjanya beribadah saja ternyata su'ul khotimah. Kita yang baru lahir kemarin aja ya nggak tahu kita. Ya, ada yang seperti itu. Nah, anak-anak saya yang Allah. Tadi di ayat ujung ayat tadi ya, surat An-Nisa ayat 40 tadi. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'ah. Ternyata orang yang suka mengolok-olok ayat Allah itu ya, itu adalah orang munafik dan orang-orang kafir. Orang kafir dan munafik itu beda tipis ya. Orang kelakuan mereka sama, tapi satunya lagi bersyahadat. Itunya aja cuman bedanya, dikit ya. Nah, jadi orang munafik itu anak-anak Ustaz, teringat juga di Al-Imran ya, sebelah kiri atas itu, wa minan nasi may yu'jibuka qaluhu fil hayatid dunya wa yashhadullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Itu juga menyinggung orang-orang munafik. Sesungguhnya di antara manusia ada yang yu'jibuka qauluhu, perkataannya membuatmu takjub. Ya, kata-katanya fasih. Ya, dakwahnya mungkin fasih. Wa yashhadullah ala ma fi qalbi. Mereka bersaksi bahwa di hatinya itu dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi itu utusan Allah. Wa yashhadullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ternyata itu yang di dalam surat Al-Munafikun ayat 1 dan 2 ya. Orang-orang munafik itu bersyahadat hanya untuk perisai bagi mereka. Maksudnya perisai dari orang beriman supaya mereka tidak diperangi oleh orang-orang yang beriman. Jadi mereka bersyahadat. Ya, mereka bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kata mereka. Tapi itu niat mereka bersyahadat itu, mereka mengakui itu hanya untuk supaya ambil cari aman aja. Ya. Untuk cari aman saja supaya mereka tidak
ganggu oleh orang beriman supaya mereka tetap diakui, supaya tidak membayar apa namanya? Jizyah ya. Kafir zimmi itu membayar apa? Jizyah. Lupa Ustaz. Ya, pajak pajak keamanan ya, itu. Nah, jadi anak Ustaz, seperti yang Ustaz sampaikan di dalam taujih yang dikirim di grup-grup kelasnya itu, Allah itu selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita. Allah itu selalu memberi maafnya kepada kita. Nah, karena juga Allah itu selalu meniup-niup hidayah kepada kita. Kata siapa ya? Ibnu Taimiyah ya. Seandainya hidayah itu adalah sesuatu barang yang bisa aku beli, ya katanya, maka aku akan beli sebanyak mungkin, berkeranjang-keranjang akan aku beli dan aku bagi-bagikan kepada orang-orang yang aku cintai. Itu katanya. Jadi hidayah itu mahal anak Ustaz. Ya. Di mana Ustaz tulis? Ya di status Instagram ya. Iya di Facebook juga. Abu Thalib ya. Abu Thalib itu kan tidak ada kurangnya sama sekali ya. Seluruh asbab hidayah yang turun kepada manusia itu dia sudah dapat semuanya. Penyebab-penyebab hidayah. Dia bertemu dengan Rasul. Rasul itu adalah penaannya. Dia mendukung Rasul. Dia juga sering menyaksikan wahyu turun. Dia mendengarkan wahyu itu sendiri diucapkan oleh Rasul. Apalagi dia sering mendukung Rasul. Sering melindungi Rasul. Apa kurangnya? Satunya cuma Allah belum mengizinkan aja. Ya, Allah cuma belum mengizinkan aja hidayah itu sampai kepada dia. Ya, padahal dia juga pernah ditawari oleh Rasul kalimat la ilaha illallah itu. Gitu kan? Nah, jadi ketika antum merasa tahu di mana jalan hidayah, nah ini ya, saya ulangi ya, yang perlu antum garis bawahi, ketika antum tahu mana yang benar, mana yang salah, ketika antum tahu mana yang harus antum lakukan dan mana yang tidak harus antum lakukan, jangan disia-siakan pengetahuan tersebut. Ya. Jangan disia-siakan pengetahuan antum tersebut, karena pengetahuan itu tidak semua orang punya. Ada anak SMA di luar sana, coret-coret baju, lulus SMA, segala macamnya. Ya, setidaknya kita bisa maklumi, mungkin mereka belum pernah dapat taujih-taujih seperti ini. Tapi kalau antum yang melakukan seperti itu, na'udzubillah, ya, bisa boykot antum gitu kan. Kalau ada yang kayak gitu ya, ini tiba-tiba nih lulus Latif gitu kan. Tiba-tiba nampak Ustaz di status Latif nih kan. Lagi ngecat rambut pakai pilox pula gitu kan. Ngecat baju alma mater Rasidiki gitu kan. Warna-warni. Nah, jadi nauzubillah kalau seperti itu. Ya. Padahal kita pernah dapat hidayah, makanya kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah balikkan hati kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Ba'da idh hadaitana. Kita sudah dapat hidayah, ya, tapi jangan kita pula yang berpaling dari hidayah tersebut. Terakhir, anak-anak yang dimuliakan Allah. Nah, ini kita bicara cinta. Ya. Cinta itu tahu-tahu ada apa langsung kan? Bahaya Rafa nih, ada apa nih? Cinta itu menuntut pembuktian ya. Menuntut pembuktian walaupun pembuktinya itu tidak ada yang minta. Orang yang mencintai sesuatu pasti dia berkorban untuk sesuatu itu. Ya. Kalau Asim ini dia mencintai sugar glider, tentu dia mengorbankan waktunya untuk mengurus itu, ya. Kalau misalnya Torik MH ini mencintai adiknya Fahmi misalkan, pasti ada waktu yang dia korbankan atau tenaga yang dia korbankan untuk itu, walaupun adiknya tidak meminta itu semua. Orang tua antum anak-anak Ustaz, kalau sudah tua misalnya, nggak mungkin dia minta tolong urus saya kalau sudah tua gitu kan? Tapi bukti cinta seorang anak itu pasti dia mengurus orang tuanya kalau orang tuanya sudah tua gitu. Nah, kan nggak perlu diminta, nggak mungkin orang tua kita minta tolong urus saya itu. Jadi cinta itu pasti menuntut pembuktian seperti itu. Jadi cinta kita kepada Allah juga menuntut pembuktian. Cinta kita kepada agama kita ini pasti menuntut pembuktian. Apa bukti cinta kita ke agama kita? Apakah dengan cara bermain-main keluar?
bukber ke restoran, apakah dengan halal bihalal ke restoran? Ya, itu bukan. Ya, bukti cinta kita kepada Allah apa? Kita ya ikuti seluruh syariat-syariat yang telah disampaikan oleh Rasul. Cinta kita kepada Al-Quran apa buktinya? Kita baca, kita hafal, kita amalkan, ya kan? Kita perbaiki bacaan kita, ya. Karena Quran, anak-anak, Quran itu tidak mungkin dia menjelaskan secara rinci seluruh permasalahan di dunia ini, ya. Pasti ada yang tersirat, ya. Misalnya tentang rokok kan nggak ada, tentang narkoba kan nggak ada di situ. Karena Al-Quran itu bukan ensiklopedi, ya, bukan ensiklopedi yang semua hal ada di situ, bukan. Ya, tapi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Kalau orang yang tidak bertakwa membaca Al-Quran, nggak dapat petunjuk dia dengan membaca itu. Walaupun dibolak-baliknya halaman itu dikhatamkannya berapa kali. Kalau dia tidak bertakwa, cuma niat baca aja, ya nggak dapat petunjuk apa-apa dia dari Al-Quran. Tapi kalau orang yang bertakwa, ya, tapi kalau orang yang bertakwa itu, kalau membaca Al-Quran, banyak dia dapat hidayah dari situ. Ya, paham ya? Mungkin itu saja sebagai penutup dari Ustadz. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah, ya. Kita saling mendoakan, ya. Itu doa Rabitoh. Suratnya masih lanjut semua, ya. Mudah-mudahan dengan doa Rabitoh itu kita saling menguatkan, saling mendoakan agar kita semua istiqomah dan saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Ingat, jangan tersinggung kalau ada yang mengingatkan. Ya. Nukman mengingatkan Torik misalnya, Torik janganlah kayak gitu antum nih Torik, gini. Ya, ada, jangan tersinggung, biasa aja. Karena Islam itu agama nasihat. Janganlah tersinggung Dafa kalau diingatkan Irsyad, ya kan? Dafa kata Irsyad kan antum nih terlalu apa misalnya apa? Nah, TPTP tebar pesona misalnya kan? Oh Wahyu misalnya kan? Bikin apa segala macam lah. Pokoknya jangan tersinggung karena beruntunglah kita ketika masih banyak nasihat yang masuk di sekitar kita. Jangan sampai istidraj. Urusan kita semua lancar tapi ibadah kita semakin menurun. Kita dibinasakan oleh Allah dari arah yang tidak kita duga-duga. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.